Malam teman-teman semua. Selamat malam, Rani. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pada malam hari ini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengembangan Modul Pembelajaran Fisika berbasis Problem-Based Learning dalam meningkatkan kemampuan pemecahan masalah pada materi momentum dan impuls di SMA Negeri 1 Kupang. Next. Oke, baik. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan latar belakang. Pendidikan fisika di tingkat SMA memiliki peranan penting dalam membentuk pemahaman siswa terhadap fenomena alam dan teknologi. Siswa mengalami kesulitan dalam memahami konsep-konsep fisika yang kompleks pada mata pelajaran fisika momentum dan impuls. Siswa mengalami miskonsepsi yang menghambat proses belajar. Miskonsepsi yang seringkali terjadi disebabkan oleh metode pengajaran yang kurang menarik dan tidak relevan dengan pengalaman sehari-hari siswa, sehingga mereka kesulitan untuk mengaitkan teori dengan praktik. Dengan begitu, salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah pengembangan modul berbasis Problem-Based Learning atau PBL. PBL atau Problem-Based Learning dirancang untuk meningkatkan keterlibatan siswa dengan cara mengaitkan materi pembelajaran dengan masalah nyata yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi, dengan pengembangan modul pembelajaran berbasis PBL diharapkan dapat berfungsi sebagai produk yang efektif dalam mengetahui miskonsepsi siswa. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menciptakan modul yang efektif dan relevan yang tidak hanya bermanfaat bagi siswa, tetapi juga menjadi referensi bagi para guru dalam mengembangkan metode pengajaran yang lebih inovatif. Next. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pengembangan modul pembelajaran fisika berbasis Problem-Based Learning yang efektif untuk materi momentum dan impuls. Next. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengembangkan modul pembelajaran fisika berbasis Problem-Based Learning yang efektif untuk materi momentum dan impuls. Pada bagian kedua yaitu tinjauan pustaka, ada beberapa poin yang dapat saya rangkum, yaitu pembelajaran berbasis masalah atau PBL meningkatkan keterlibatan siswa. Yang kedua, PBL membantu siswa menghubungkan teori dengan aplikasi nyata. Lalu yang ketiga, momentum, ukuran kesukaran mengubah gerakan benda. Yang keempat, impuls, perubahan momentum akibat gaya yang bekerja dalam waktu tertentu. Pembelajaran berbasis masalah atau PBL adalah pendekatan yang menempatkan siswa dalam situasi nyata di mana mereka harus memecahkan masalah. Dengan cara ini, siswa tidak hanya menjadi pendengar pasif, tetapi aktif terlibat dalam proses belajar. PBL mendorong siswa untuk berkolaborasi, berdiskusi, dan berinteraksi satu sama lain, yang secara signifikan meningkatkan motivasi dan keterlibatan mereka dalam pembelajaran. Penelitian menunjukkan bahwa siswa yang terlibat dalam PBL lebih termotivasi dan memiliki minat yang lebih tinggi terhadap materi yang dipelajari. Salah satu keunggulan PBL adalah kemampuannya untuk mengaitkan dengan aplikasi nyata. Dengan konteks fisika, siswa dihadapkan pada masalah yang relevan dengan kehidupan sehari-hari seperti tabrakan mobil atau olahraga. Dengan menyelesaikan masalah ini, siswa belajar untuk menerapkan konsep-konsep fisika seperti momentum dan impuls dalam situasi yang nyata. Hal ini membantu mereka memahami bagaimana teori yang mereka pelajari di kelas dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga memperkuat pemahaman mereka. Dalam pembelajaran fisika, materi momentum dan impuls seringkali menjadi tantangan bagi siswa. Dengan menggunakan problem-based learning, siswa dapat mengeksplorasi konsep-konsep ini melalui studi kasus dan eksperimen yang relevan.
Misalnya, mereka dapat menganalisis dampak dari berbagai gaya dan waktu pada momentum suatu objek. Pendekatan ini tidak hanya membantu siswa memahami konsep secara mendalam, tetapi juga mengurangi miskonsepsi yang sering terjadi, sehingga mereka dapat mengaitkan teori dengan praktik secara lebih aktif. Next. Pada bagian yang ketiga yaitu metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian ini menggunakan metode Research and Development atau R&D dengan desain ADDIE. Lokasi penelitian yaitu penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Kupang. Next. Subjek penelitian yaitu guru fisika dan 25 peserta didik. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kuesioner untuk mengukur pemahaman siswa dan observasi selama proses pembelajaran. Desain penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pengembangan modul dilakukan secara beberapa tahap. Next. Oke, sekian dari presentasi saya. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya. Teman-teman mungkin ada yang ingin bertanya? Oke, baik, saya akan bertanya. Berdasarkan metode pengajaran yang sudah Saudara Rani sampaikan, pertanyaan saya yaitu, kira-kira metode pengajaran seperti apa sih yang menghambat proses belajar siswa? Pertanyaan dari saya, dalam penerapan modul, kesulitan apa yang dialami oleh guru sehingga teman Yohana ingin mengembangkan lagi modulnya dengan cara yang lebih bagus dan lebih efektif seperti itu. Terima kasih. Oke, baik. Saya akan menjawab pertanyaan dari teman Wanti. Jadi, tadi pertanyaan teman Wanti, kira-kira metode pengajaran seperti apa yang menghambat proses belajar siswa? Apakah seperti itu, Kakak Wanti? Iya, Kakak Rani. Oke, baik. Saya akan menjawab. Metode pengajaran yang menghambat proses belajar siswa seringkali adalah pendekatan yang bersifat satu arah, di mana guru mendominasi kelas dengan ceramah panjang tanpa melibatkan siswa secara aktif. Dalam metode ini, siswa itu cenderung menjadi pendengar yang pasif, yang dapat menyebabkan kebosanan dan kurangnya minat terhadap materi yang diajarkan. Selain itu, penggunaan metode yang tidak relevan dengan pengalaman sehari-hari siswa, seperti pengajaran yang terlalu teoritis tanpa aplikasi praktis, juga dapat menyebabkan miskonsepsi dan kesulitan dalam memahami konsep-konsep yang kompleks. Ketidakmampuan untuk berinteraksi, berdiskusi, dan berkolaborasi dalam kelompok kecil juga mengurangi kesempatan siswa untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Oleh karena itu, penting bagi pendidik untuk mengadopsi metode yang lebih inovatif dan interaktif agar dapat meningkatkan keterlibatan dan pemahaman siswa. Apakah sudah sesuai, Kakak Wanti? Sudah, makasih Rani. Sama-sama. Lalu yang berikutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Kakak Marni, kesulitan yang dialami dalam penerapan modul. Apakah betul, Kakak Marni? Iya, Kakak Rani. Oke. Jadi, dalam penerapan modul pembelajaran, guru itu sering menghadapi beberapa kesulitan, di antaranya
keterbatasan waktu. Modul pembelajaran membutuhkan waktu yang cukup untuk dipelajari dan dipersiapkan sebelum diajarkan kepada siswa. Dengan jadwal mengajar yang padat, guru seringkali kesulitan menemukan waktu untuk mempelajari modul secara mendalam. Lalu, kesiapan guru. Tidak semua guru itu merasa nyaman atau terbiasa menggunakan modul, terutama jika modul tersebut menggunakan pendekatan atau teknologi baru yang belum pernah digunakan sebelumnya. Apakah sudah terjawab, Kakak Marni? Oke, baik. Terima kasih. Kalau tidak ada yang ingin bertanya, saya ingin mengakhiri presentasi pada malam hari ini. Terima kasih. Terima kasih, Kak Terima Rani. kasih.